Oke Mas, kita mulai Mas. Kita mulai tentang apa mau nih? Hmm. Perjalanan jiwa. Kita kan tahunya kan perjalanannya cuma Jakarta, Surabaya, Jakarta. Ini perjalanan jiwa itu kayak apa mana? Jadi perjalanan jiwa itu adalah perjalanan dari proses kehidupan yang sampai detik ini adalah proses dari perjalanan jiwa. Lah, sekarang kita harus tahu dulu jiwa itu apa gitu. Sebelum kita masuk ke rangkaian perjalanan jiwa. Jiwa kalau dalam saya hanya memudahkan secara verbalitas ya. Kalau di variabel lain itu ada yang mengatakan Brahman. Brahman ini Tuhan. Nah, kalau di Islam Tuhan menciptakan manusia atau dihembuskanlah rohnya. Pengembusan roh identik dengan Brahman memercikkan kehidupan yang namanya Atma. Lah jiwa itu Atma. Kalau di Jawa dikatakan Sukmo. Lah, posisinya di mana jiwa itu? Atau apa hubungan? Di mana posisi jiwa itu sendiri? Nah, kalau kita hubungkan dengan kalau kita menganalisa diri kita, mengetahui diri kita, jiwa itu sebenarnya apa sih? Makanya orang mengatakan kalau saya punya jiwa semacam ini, yang bicara tentang ideologi diri ya, saya sudah menjiwai ini. Artinya ini terbentuk dari apa? Jiwa atau Atma itu terbentuk dari rangkaian memori, rangkaian alam bawah sadar. Nah, yang dimaksud perjalanan jiwa itu adalah rangkaian peristiwa-peristiwa yang menumpuk menjadi alam bawah sadar. Yang nanti akan membentuk suatu penciptaan baru sesuai dengan ring yang tercipta dalam alam bawah sadar kita. Makanya kita bicara tentang jiwa, tentang Atman, tentang pola pikir, tentang memori, itu adalah hal yang satu. Cuman karena ada dedikasi ilmu, seakan-akan menjadi pemisah. Iya, padahal itu adalah satu kesatuan dari suatu pola yang terjadi pada diri kita. Nah, itu di mana saja jiwa itu ya di sekujur wujud kita, sekujur jasmin kita, mulai ujung kaki sampai ujung kepala, itu semua adalah rangkaian dari proses perjalanan jiwa.
yang membentuk sekarang sebagai jiwa yang berbentuk seperti saya misalnya, berbentuk seperti Pak Agus misalnya. Lah, bagaimana kita mengenali proses perjalanan jiwa di gerakan-gerakan penciptaan alam bawah sadar saat ini? Kita itu sebelumnya apa? Kenapa seperti ini? Kenapa kita dikelompokkan menjadi apa? Di etnis-etnis semacam ini atau apa? Golongan-golongan pemahaman semacam ini semua adalah rangkaian dari proses perjalanan jiwa yang nanti indikasinya menuju ke evolusi perubahan-perubahan yang menuju pada nilai-nilai yang lebih baik. Nah, misalnya gini, kenapa orang itu tercipta? Seperti sampean tercipta misalnya gitu di Jakarta, saya di Malang. Ini adalah bukan serta-merta kondisi Doni saya ciptakan, kalau bahasa ketuhanan saya ciptakan di Malang, Pak Agus saya ciptakan di Jakarta misalnya. Bukan seperti itu. Ini proses. Nah, proses evolusi ini adalah dimensi-dimensi yang akan melemparkan diri jiwa itu kepada dimensi yang sudah pernah terinteraksi, pernah terjadi peristiwa saat sampai kita bisa berkomunikasi. Ini ada indikasi kuat bahwa kita sudah pernah sebelumnya di kurun waktu yang tidak kita pahami, kita kenali, kita dipertemukan lagi tanpa terjadi suatu peristiwa. Peristiwa itu adalah sebab, nanti akan membentuk akibat. Akibatnya sekarang saya dipertemukan lagi dengan sampean. Kalau nggak ada sebab, nggak mungkin. Lah kalau kita bicara sebab itu hanya waktu yang pendek, itu hanya variabel interaksi yang sekarang terjadi. Tapi kenapa terjadi sebab itu? Itu pasti ada hasil dari akibat yang sebab terdahulu. Nah, variabel perjalanan evolusi jiwa itu yang akan salah satu yang harus kita amati, kita kenali. Kenapa saya jadi gini, kenapa orang lain jadi gitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini semua adalah rangkaian perjalanan jiwa. Kalau di teologi yang lain, misalnya di kehinduan atau kebudayaan itu mempercayai adanya reinkarnasi. Di Islam sendiri indikasi itu ada, indikasi tentang reinkarnasi karena kata-kata kalimatnya itu bukan kalimat yang langsung menekankan tentang reinkarnasi, tapi pembiasa jelas. Misalnya pengutukan di masa riwayat di Musa itu ada, kamu akan saya kutuk menjadi babi. Artinya indikasi pengutukan itu adalah indikasi penciptaan. Begitu orang itu perilakunya
Tidak benar, dia akan terkutuk, tercipta dalam kutukannya seperti babi. Bukan kutukan ini bukan bicara kun fayakun bim salah bim saat itu akan menjadi proses selanjutnya. Orang akan menjadi terhina seperti itu, dihinakan oleh ciptaannya sendiri. Pentingnya kita mengetahui tentang proses perjalanan diri ini untuk membentuk diri kita supaya berevolusi lebih baik dalam takaran pola kejiwaan kita, pola berpikir kita, terus nanti akan membentuk wujud seperti apa. Jadi jiwa yang buruk atau jiwa yang dipengaruhi oleh keburukan-keburukan itu akan membentuk wujud yang buruk juga. Nah, kita bisa melihat di kehidupan itu. Kita nggak bicara tentang justifikasi ya, nggak bicara tentang menghukum ya, karena kita hanya mengamati tentang itu untuk kesadaran diri kita, Pak. Kenapa ada gini, ada gitu, ada ini yang membentuk semua adalah perwujudan dari kebangkitan perjalanan jiwa itu sendiri. Kalau kita ngomongkan bahwa itu adalah dicipta oleh Tuhan, gitu, alangkah sekteriannya pola penciptaan itu, atau diskriminasi. Ada orang gini, ada orang gitu, ada kehidupan semacam ini. Ini kan semua berbentuk timpang tindih. Orang seakan-akan di sisi lain ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Apakah rangkaian penciptaan yang katanya diciptakan Tuhan itu, apakah Tuhan itu menciptakan dalam bentuk diskriminasi kehidupan? Padahal Tuhan itu adalah kesempurnaan hidup itu sendiri. Artinya kalau kita sudah paham bahwa ini bukan dari yang dipahami secara tekstual ilmu bahwa ini diciptakan Tuhan. Kalau kita sudah melampaui pemahamannya di situ, kita akan masuk ke rangkaian sebenarnya ada apa pada diri saya ini. Kok saya menghadapi ini, kok saya tahu-tahu punya istri semacam ini, kok tahu-tahu saya bekerja semacam ini, kok tahu-tahu saya punya anak seperti ini, dan sebagainya. Ada apa di balik semua kejadian? Sampai ada tingkatan-tingkatan hubungan yang mengenakan dan tidak mengenakan. Ini semua adalah variabel proses perjalanan jiwa. Jadi orang mengatakan dalam perkitaban hisab atau hari perhitungan. Hari perhitungan pada kapasitas teologi itu dikatakan ada alam dunia, ada alam akhirat. Nah, gambaran alam akhirat itu seperti itu, gambaran alam dunia seperti itu. Nah, penghisapan itu yang paling kelihatan lebih mendominasi pada pengetahuan manusia itu seakan-akan di alam akhirat. Setelah kita mati, nanti ada perhitungan-perhitungan. Ada siksa kubur, ada siksa di alam barzah, ada siksa perhitungan antara penghuni ini dan penghuni itu, surga dan neraka. Gambaran-gambaran dalam perkitaban semacam itu sudah
sebenarnya sudah jelas di sini. Saat ini sudah jelas. Nah, saat kita masuk dimensi sekarang ini, saat ini di dimensi akhirat, itu kita tahu persis memandang uh, apa teori-teori hisab. Dalam perkitaban digambarkan semacam itu. Bahwa kita mengalami kiamah gitu dalam penderitaan jiwa. Terus di situ karena mengalami kiamah muncullah siksaan-siksaan. Dari munculnya siksaan-siksaan, disitulah muncul yang namanya hukum hisab. Jadi akhirat dan dunia itu sebenarnya hanya variabel verbal, variabel gambaran, yang esensinya adalah di proses perjalanan jiwa. Jadi jiwa kita saat masuk pada jiwa yang namanya don, ini saya adalah rangkaian dari wujud proses perjalanan. Pada saatnya, jiwa saya akan keluar dari diri saya. Nah, saat keluar ini seperti apa? Jiwa-jiwa yang keluar dari jasad-jasad materi. Nah, itu nanti mungkin indikasinya bisa kita ilustrasikan, misalnya kenapa sih ada alam jin, kenapa sih ada alam malaikat, ada alam apa. Indikasi ke arah-arah situ itu sebenarnya adalah rangkaian dari jiwa-jiwa yang merana keluar, jiwa yang sudah keluar dari jasad merana, dia akan masuk ke alam yang diindikasikan menjadi alam jin. Alam-alam yang masuk ke dimensi ontrang-ontrang, dimensi rendah. Tapi kalau jiwa ini saat itu keluar dengan nilai-nilai yang baik, dia akan masuk ke dimensi alam malaikat. Itu kalau bahasa bicara tentang dimensi alam. Tapi apakah saat ini dimensi itu tidak ada? Ada pada diri kita. Nah, itu yang akan menghantarkan kita untuk proses perjalanan jiwa yang akan membentuk penciptaan lagi. Makanya orang itu kenapa sih bisa melihat sosok yang katanya gaib itu? Secara kasat mata orang secara umum tidak bisa melihat. Itu indikasinya adalah interaksi antar dimensi, gitu. Makanya kalau di Jawa dikatakan oh kamu titisan dari mbahmu. Apakah yang dikatakan titisan itu berhubungan dengan genetika? Jiwa itu bukan di genetika, gitu. Karena genetika itu adalah materi sifatnya, fisik. Lah jiwa itu bukan di fisik. Jiwa itu adalah wujud mental, bukan wujud fisik. Lah ini wujud mental ini yang prosesnya berjalan terus. Kalau wujud
fisik itu sudah ada masanya untuk expired. Kalau sudah tidak layak dihuni oleh jiwa, ya itu akan keluar dari fisik itu. Mengarah ke rangkaian perjalanan inilah yang harus sering kita cermati. Adanya kehidupan hewan, binatang, tumbuhan, ada manusia, ada air, ada angin, ada apa saja yang kita lihat, semua adalah dalam rangkaian jiwa semua. Gitu. Nah, apakah kehidupan yang menjadi unsur hidup itu tidak ada jiwanya? Ada. Makanya itu nanti begitu kita asupkan pada diri kita, itu menjadi sesuatu yang membentuk energi hidup pada diri kita. Misalnya kita, apakah air itu tidak ada jiwanya? Ada. Orang mengatakan mungkin roh, karena roh berhubungan dengan energi. Dengan kita minum air, akhirnya kita bisa hidup lebih sehat. Menghirup nafas, udara yang kita masukkan itu kita menjadi lebih menjadi hidup. Lah unsur-unsur, semua unsur dalam kehidupan itu adalah semua adalah di dalam rangkaian proses kejiwaan masing-masing. Jadi jiwa itu bukan bicara tentang hanya manusia atau binatang, tapi tumbuhan punya jiwa. Sesuatu yang hidup, yang ada roh di situ. Itu semua ada pasti tidak lepas dari jiwa. Karena jiwa itu yang menjadi kecerdasan, dia yang dimakan harus apa, yang dijadikan sumber hidupnya harus apa, itu tahu. Kalau tanpa itu kehidupan dia nggak sampai lama, atau mungkin nggak mungkin hidup. Gitu. Jiwa itu adalah menuju ke intelektual untuk menghadapi kehidupan. Angin pun itu harus dia punya nilai-nilai kecerdasan itu. Sesuatu yang berhubungan dengan kecerdasan itu adalah nilai-nilai jiwa. Lah, apakah kita itu kalau kita rangkaian dalam proses evolusi itu, apakah terindikasi dengan reinkarnasi? Selama pengamatan saya, reinkarnasi itu memang terjadi. Mungkin sedikit beberapa sekterian mengatakan bisa saja ini mengada-ada. Tapi kalau kita melihat tentang realita kehidupan, penciptaan itu terbentuk semua. Mulai dari wujud manusia, wujud binatang, wujud tanaman, terus terbentuk variabel-variabel karakter dan sebagainya. Pengelompokan, terus kondisi-kondisi fisik. Semua ini adalah proses dari evolusi jiwa, perjalanan itu yang akan menjadi evolusi. Lah tuh, apa sih tujuan kita sekarang hidup? Meskipun saya tidak setuju kalau hidup itu harus ada tujuan. Kita hanya variabel dari dimensi yang terlempar dari alam kemurnian gitu. Menjadi wujud manusia karena proses evolusi saya itu baru proses evolusi sekarang ini, evolusi sebagai manusia. Nah, kesadaran ini yang harus bisa nge-track
pada pembentukan evolusi mendatang. Baik evolusi saat ini, besok, lusa, ini yang akan memberikan pintu untuk menjadi proses penciptaan masa depan secara wujud, secara apa kejiwaan kita. Makanya orang itu kadang-kadang kita sering melihat orang tahu rahasia alam semesta ya tanpa dia mengetahui secara ilmu astronomi dia nggak tahu, tapi dia bisa melihat kejadian-kejadian di luar. Itu dari mana pengetahuan? Kalau tidak terindikasi oleh proses perjalanan jiwa itu sendiri. Saat jiwa itu lepas dari jasad, dia akan melalang buana di alam jagat raya ini. Dia akan mengetahui kalau jiwanya, kecerdasan jiwanya tinggi, dia akan mengetahui semua apa rahasia-rahasia alam semesta, karena dia menjadi jiwa yang bebas untuk mengetahui semua hal. Kalau jiwa yang terperangkap oleh kondisi-kondisi apa dimensi rendah, dia nggak bisa punya kemampuan itu, karena dia sudah terjebak pada rangkaian dimensi yang masih masih dipengaruhi atau terikat oleh nilai-nilai materi. Makanya bisa berinteraksi secara materi sama orang lain gitu. Karena dia masih punya dimensi ikatan itu. Tapi kalau yang sudah tinggi kecerdasan kejiwaannya, itu dia bisa melalang buana ke alam semesta. Dia akan mengetahui semua apa saja yang ada dalam alam semesta. Galaksi-galaksi apa saja dia akan tahu. Itu yang orang itu jiwa itu nanti akan ke arah situ. Terus keberadaan dunia bagaimana? Keberadaan bumi setelah kita melampaui dimensi yang di luar ruang dan waktu itu, yang tidak dipengaruhi oleh rangkaian rotasi alam semesta, berhubungan dengan alam-alam dunia. Jiwa-jiwa yang sudah melampaui dimensi ruang dan waktu itu jiwa yang merdeka, jiwa yang sudah tenang, jiwa yang punya daya cipta yang lebih tinggi. Dia bisa jadi akan menjadi khasanah manfaat pada alam itu sendiri. Dalam bentuk apa saja, tidak penting secara materi. Bisa membentuk menjadi manusia, bisa membentuk jadi apa saja, bisa angin, bisa matahari, bisa bahkan bisa materi-materi. Kalau kita bicara materi ya, materi yang terkandung dalam bumi, bisa jadi apa? Yang intinya adalah nilai-nilai manfaat. Nilai manfaat itu terindikasi oleh nilai-nilai belas asih, nilai-nilai cinta kasih, atau rohman rohim. Diri jiwa itu akan naik ke posisi piramid yang
Seperti itu. Jadi beda sama roh ya. Ya, Jiwa sama roh berarti berbeda dong berarti ya. berbeda, Pak. Roh itu roh itu yang bisa menghidupkan jiwa dan bisa menghidupkan Pak, materi. Sel kita yang di situ adalah ada jiwanya, harus bisa bergerak. Itu karena roh. Roh itu energi yang mendukung kehidupan itu sendiri. Itu roh. Makanya begitu jiwa kita terlepas dari jasad, roh dalam jasad sudah nggak ada. Dia akan tidak bisa melepas atau tidak lepas dari proses jiwa ini sendiri. Karena jiwa kalau ditinggalkan sama roh, jiwanya juga mati. Tidak ubahnya jasad. Makanya yang dihisap itu, bahasa hisap itu jiwa. Yang ada energi. Energi yang bisa hidup, yang menghidupkan, yaitu roh. Jadi orang mengatakan roh itu suci, ya dari sisi lain mungkin benar. Karena roh itu tidak masuk rangkaian dalam gejolak-gejolak. Roh itu hanya memberikan suatu energi hidup, tidak menjadi objek masalah gitu. Lah, makanya membedakan bahasa kata yang namanya roh dengan jiwa. Ini kita harus paham. Makanya orang mengatakan seakan-akan variabel manusia itu ada jasad, ada roh, ada jiwa. Saat jasad ini ditinggalkan roh dan jiwa, roh akan kembali kepada pemiliknya, jiwa akan menjalani konsekuensi selama hidup. Lah barang mati semua, kalau bagaimana dia dihisap? Oh, barang mati. Adanya bisa dihisap itu karena ada yang menghidupkan. Kalau ada hisap pertanyaan, bagaimana jiwa bisa menjawab kalau jiwa itu tidak ada rohnya, tidak ada yang hidup dalam dirinya. Artinya berarti jiwa yang jebakan-jebakan kata ini. Jiwa yang ini Mas, berarti jiwa yang bisa melawan buana itu berarti dia masih bersama roh berarti. Oh iya Pak, makanya kata-kata tentang roh, jiwa dan jasad ini kan seakan-akan menjadi variabel pemisah pada pemahaman kita itu. Padahal saat kita jadi manusia ini satu kesatuan roh. Diri kita itu adalah roh, diri kita itu jasad, diri kita itu jiwa. Nah, setelah jasad ini sudah batas waktu yang secara kodrat itu sudah tidak layak ditempati oleh jiwa, atau yang sudah tidak layak lagi ditempati oleh memori-memori itu atau ingatan-ingatan. Ingatan ini harus keluar, jiwa itu harus keluar. Artinya mencari organ-organ atau membentuk organ-organ yang lebih fresh gitu loh. Karena organ-organ yang lama sudah tidak bisa dihuni lagi. Dia harus mencari organ yang lebih fresh untuk menjalani proses evolusi itu sendiri. Jadi yang dikatakan kebangkitan.
dari situlah orang akan memproses jiwanya lagi gitu. Rangkaian tentang evolusi itu kan misalnya gini, orang kadang-kadang kan terjebak bahwa jiwa itu identik dengan hisab dosa dan pahala. Akhirnya Tuhan itu membumi hanguskan gitu, karena perilaku yang tidak benar. Nah, di dalam pemahaman ini saya tidak begitu setuju, karena kalau kita kembali lagi, mundur lagi ke belakang, sebelum ada kehidupan yang namanya manusia, itu dulu itu ada zaman purba. Dalam artian, anggap saja saat belum terciptanya manusia itu ada zaman purba yang dikatakan zaman binatang. Nah, dalam penelitian yang berkembang itu ada pembumi hangusan zaman purba itu dengan dihantam oleh asteroid itu kan. Akhirnya si binatang purba ini musnah. Nah, pertanyaannya, ada dosa apa kalau itu dianggap azab, dianggap hisab? Dosa binatang seperti apa kok terjadi hisab? Kalau perhitungannya adalah tentang surga, dosa dan pahala. Nah, perjalanan jiwa, kalau kita sudah masuk ke diri kita, itu bisa jadi penghukuman dosa dan pahala itu karena urusan kamu menderita dan tidak menderita. Gitu. Karena semua penciptaanmu sendiri. Tidak ubahnya pemusnahan binatang-binatang purba itu bukan karena perilakunya dia melakukan dosa banyak, akhirnya dihisap oleh Tuhan untuk dimusnahkan.